Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Paijo dan Kang Maco. Jadi kali ini kita tetap masih mendongeng saja nih Kang. Ya, gimana nih Kang Maco? Ya, jadi saya akan mendongeng seperti ini Kang. Di negeri dongeng, hiduplah sepasang suami istri yang terlihat bahagia, terlihat harmonis gitu. Tetapi bagi tetangga-tetangganya ini kadang ini menimbulkan iri gitu kan, menimbulkan iri karena begini ceritanya. Sang istri ini seorang dokter cantik, dia memiliki pekerjaan yang bagus tentunya, penghasilan yang bagus juga tentunya, perempuan yang mandiri ya, perempuan yang mandiri, wanita karir dan taat juga kepada suaminya. Bagus. Ya, dan yang menjadi tetangga kadang iri, terutama tetangga laki-laki gitu, karena suaminya ini kebetulan parasnya tidak begitu ganteng, posturnya tidak begitu tinggi, kulitnya juga tidak begitu putih alias agak hitam-hitam dikit gitu. Terus udah kayak gitu pekerjaannya juga kadang kurang jelas gitu, karena dia seorang seniman gitu. Tetapi si istri ini tetap setia, tetap terlihat cinta, tetap terlihat harmonis. Suatu hari sang suami ini memandangi istrinya dengan pandangan yang penuh ketakjuban, yang memandang dengan penuh takjub karena begitu moleknya, begitu cantiknya sang istri ini. Ya, dan semakin lama si suami ini memandangi istrinya, maka semakin kuat pula rasa cintanya kepada sang istri. Saking cantiknya gitu kan. Maka si istri bilang ini sama si suami, kenapa kamu memandangi aku seperti itu? Gitu kan. Sampai tertegun lah ya. Iya. Maka si suami ini menjawab gitu ya, Masya Allah, Alhamdulillah, demi Allah kamu itu seorang perempuan yang sangat cantik, dan demi Allah kamu itu seorang istri yang sangat solehah. Maka sang istri menjawab, berbahagialah karena insya Allah kamu dan aku akan masuk surga nanti. Sang suami menjawab, dari mana kamu tahu hal itu, bahwa kita kelak insya Allah akan masuk surga? Karena kamu dianugerahi istri seperti aku dan kamu bersyukur, sedangkan aku diuji dengan suami seperti kamu dan aku bersabar. Jadi intinya di situ ada penekanan, yaitu syukur dan sabar. Sang suami bersyukur karena memiliki istri yang sangat cantik, dan si istri ini juga bersabar karena memiliki suami yang mungkin tidak seperti yang diidam-idamkan gitu kan. Ideal. Ya, mungkin kurang ideal gitu kan. Sabar dan syukur, dan kedua-duanya akan mengantarkan ke surga. Nah, ini menurut Kang Paijo ini korelasi antara sabar dan syukur dan surga itu bagaimana, Kang? Ya, terima kasih Kang Maco. Obrolan kali ini sangat menginspirasi bagi kaum lelaki ya, atau mungkin menginspirasi bagi kaum wanita, biar semuanya itu pasangannya itu memang pas. Pas dengan arti mereka itu menjalani sesuai dengan ketetapan takdir yang ada kan. Bicara tentang sabar dan bicara tentang syukur, Mas. Ini kan sebenarnya kalau kita mau membaca firman Allah, keutamaan bersabar itu kan banyak sekali di Al-Quran ya, terdapat di Al-Quran itu banyak sekali. Begitu juga dengan syukur kan seperti itu. Nah, itu saya malah jadi teringat pernah membaca ada seorang sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi. Sahabat itu bertanya, apa itu iman ya Rasulullah? Nah, Rasulullah menjawab seperti ini, iman adalah sabar dan iman adalah syukur. Jadi artinya syukur itu bagian dari iman dan sabar pun bagian dari iman, kan seperti itu. Gitu ya. Nah, kedua sifat ini kita bicara tentang sifat sabar dulu ya Kang ya. Nah, sabar ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan
korelasinya ceritanya Kang Maco bahwa itu akan mengantar ke surga, ini juga harus memenuhi beberapa unsur, Kang. Oh gitu. Iya, jadi bukan kalimat sabarnya tok yang diterjemahkan, tetapi sebenarnya ada unsur sabar yang korelasinya nanti mereka bisa mengantarkan ke surga. Jadi unsur yang pertama bicara sabar tentu pertama adalah yakin. Yakin di sini dalam arti mereka itu sebenarnya punya ilmu. Punya ilmu bahwa dia meyakini bahwa sabar ini akan membawa kemaslahatan bagi si orang tersebut atau bagi orang-orang yang lain ketika mereka punya sifat sabar ini. Ini secara ilmu, Kang. Iya. Nah, ketika mereka meyakini bahwa sabar ini akan membawa kemaslahatan, ini pasti akan muncul perilaku, Kang. Karena meyakini bahwa sabar ini ketika diterapkan itu akan melahirkan banyak sekali kemaslahatan, bukan kemudaratan, sehingga muncullah perilaku. Nah, perilaku inilah tanpa disadari mereka itu menanam amal setiap hari. Menanam amal setiap hari karena kesabarannya istri yang notabene-nya sebagai dokter itu tadi kan seperti itu. Tanpa sadar sebenarnya, tetapi karena dia meyakini, dia punya ilmu, terus dia diterapkan di perilaku, terus munculnya amal, inilah sehingga dia tanpa disadari mereka melakukan ibadah kesehariannya seperti kehidupan rumah tangga yang lain. Itu. Nah, bahkan menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saking bahwa sifat sabar ini merupakan bagian dari iman dan ini memang Allah menganugerahkan luar biasa. Ini bahkan ada beberapa bagian yang perlu kita pahami bersama. Ketika kita sabar menjalankan ibadah, misalkan kita tidak tergoda dengan gangguan orang lain, atau gangguan orang lain itu tidak menyebabkan kita menjadi riya atau ujub atau sum'ah, itu pahalanya seperti dianugerahkan 300 derajat, kan? Gitu ya. Itu kalau menjalankan perintah Allah. Sabar, tapi sabar tentang menjalankan perintah Allah. Yang kedua itu sabar meninggalkan larangan, Mas. Meninggalkan larangan ini kan bukan perkara yang mudah, kan? Sulit lah ya. Kita sehari-hari tentu banyak gangguan. Tetapi ketika kita tidak punya iman yang cukup, pasti untuk meninggalkan larangan itu atau menjauhi larangan itu kan sangat sulit. Nah, saking sangat sulitnya meninggalkan larangan ini, Allah pun menganugerahkan ketika sabar meninggalkan larangan itu pahalanya 600 derajat. Dan yang paling luar biasa, Masya Allah, adalah ketika kita sabar menghadapi musibah. Itu Allah menganugerahkan 900 derajat. Ini luar biasa sekali. Oke Kang, itu kan tadi pembahasan sekilas ya tentang sabar. Terkait dengan syukur ini Kang, iya, terkait dengan syukur ini. Ini dalam dongeng tadi ini seorang suami ini merasa sangat beruntung, merasa sangat bersyukur karena memiliki istri yang sangat cantik, seorang dokter yang penghasilannya juga cukup besar, pekerjaannya mapan. Maka dia tuh sangat bersyukur. Terkait dengan syukur Kang, ini bagaimana penjelasannya ini Kang? Iya, bicara tentang syukur ini Mas, ini kan tadi kita cerita tentang cerita hikmah, tetapi mereka melahirkan dalam beberapa hal. Nah, bicara tentang syukur, ini kan syukur ini lebih ke asumsi ketika orang diberikan kenikmatan oleh Allah. Karena di situ akan muncullah sifat syukur itu tadi. Nah, syukur yang baik itu harus memenuhi 3 perkara, Mas. Harus memenuhi tiga hal gitu ya. Artinya sempurnanya orang bersyukur itu harus memenuhi 3 unsur. Artinya lebih sempurna ketika 3 unsur ini bisa dijalankan. Gitu. Yang pertama adalah unsur hati atau kolbuka. Artinya kenikmatan yang datang itu kita meyakini bahwa itu kenikmatan yang betul-betul didatangkan dari Allah, bukan dari orang lain. Ini yang kadang-kadang kita cok keliru nih Kang. Cok keliru ketika bicara tentang syukur. Biasalah kita kayak gini. Kita lagi ngobrol kayak gini, terus dilalah misalkan ada kejadian yang perlu berobat, misalkan jenengan berobat ke dokter, tapi dokter langsung ngasih obat kok langsung cespleng gitu kan. Saking senangnya Kang Maco langsung, wah dokter itu hebat, kasih resep jitu, saya langsung kakinya sembuh misalkan. Itu kan manusiawinya timbul seperti itu. Nah,
Itu sebenarnya yang memberikan kesembuhan itu kan Allah. Dokter itu sebagai wasilah. Makanya perlu ada keyakinan bahwa kenikmatan yang datang dari manapun itu tetap sumbernya dari Allah. Nah, yang kedua adalah unsur lisan. Ini biasa kita praktekkan. Artinya ketika kita diberikan kenikmatan secara lisan, orang kalau sudah terbiasa pasti mengucapkan hamdalah. Kan seperti itu kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketika sudah yakin itu datang dari Allah dan memang harus yakin, terus kita mengucapkan hamdalah. Terus yang ketiga adalah unsur perbuatan. Dilahirkan ini dalam bentuk perbuatan. Itu biasa lah. Misalkan dalam hal kesuksesan, Kang Maco misalkan kebetulan sukses jadi seorang sutradara yang handal, kan seperti itu. Amin. Ya, dari beberapa YouTuber ketika ditangani sukses semua. Subscribernya ribuan, viewernya itu ribuan gitu kan, yang like juga ribuan. Ini kan senang sekali kan, karena Kang Maco kebetulan langsung dapat pendapatan yang luar biasa. Sehari pendapatan masuk 5 juta, 10 juta. Dan ini kan saking senangnya Kang Maco, akhirnya mengundang anak yatim kan di lingkungan. Terus Kang Maco bagi-bagi sembako, saking bungahnya. Nah, ketiga unsur inilah yang kita artikan bahwa ketika mereka mendapatkan nikmat seharusnya ada seperti itu. Ketika diberikan kenikmatannya lebih itu, yang terakhir perbuatannya dilahirkan berbagi-bagi dengan orang lain. Mungkin itu Kang Maco kesimpulan tentang sabar dan syukur menurut versi Kang Paijo. Oke, terima kasih. Ini tidak perlu saya ulas lagi karena insya Allah sudah sangat jelas nih dari awal sampai akhir ulasan atau kesimpulan yang disampaikan oleh Kang Paijo. Barangkali begitu, semoga bermanfaat untuk kita semua, semoga menginspirasi dan memotivasi kepada kita semua untuk menjadi lebih baik lagi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.